Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan wawancara sekaligus mempromosikan salah satu UMKM yaitu Kantin Adelia. Di sini kami akan mewawancarai salah satu owner Kantin Adelia. Jadi guys, jangan lupa langsung disimak aja ya. Oke Bapak, bisa ceritain sedikit nggak tentang Kantin Adelia itu sendiri, menjual apa saja dan siapa saja sih pelanggan yang paling sering datang ke Kantin Adelia? Berdirinya ya 99 ya toh. Pasca krisis kan ya. Kita coba-coba buka karena krisis, kita coba-coba buka orang, ternyata jalan dia. Pelanggannya ya mahasiswa. 60% tuh mahasiswa. 80 lah. Untuk Mahasiswa Uni lah. untuk Menunya dia itu masakan Nusantara. Nggak ada khusus apa masakan Padang atau apa, nggak ada. intinya Nggak ada. Nusantara ya Pak? Iya. Oke, menurut Bapak menu apa sih yang paling disukai mahasiswa dan kenapa sih menu itu jadi favoritnya? Nggak ada favorit semua kayaknya. Jadi semua menu itu Iya, kayak tergantung pelanggannya mau yang mana dia. Tapi rata-rata ini semua setiap harinya. ya itu. mungkin mereka bosen gitu ya Iya. Pak, jadi pindah menu ini. Iya, jadi ganti-ganti kayak paling, ganti-ganti. ya. Jadi semua menu jadi favorit. Iya, termasuk steak itu juga tuh. Iya. Oh iya Bapak, selama ini biasanya Bapak itu mengenalkan Kantin Adelia ini kepada mahasiswa dengan cara apa aja sih? Mungkin karena udah lama udah ya. Udah 27 tahun. Jadi dari angkatan tahun 9 angkatan tahun 90-an ya, jadi turun ke ada tingkatnya Iya. gitu Jadi ya. kayak saling Iya. dari cutting Dari mulut ke kenalin mulut dating ya. ya. Itu awalnya. Kalau sekarang kan ada media sosial kan, Oh iya. kayak FB, Instagram, apalagi itu ya, Iya. TikTok itu paling. Oh iya, dari cara promosi tersebut nih, mana yang menurut Bapak paling membuat menarik pelanggan Pak untuk Kantin Adelia sendiri? Menarik semua kayaknya itu, diperlukan semua, penting semua. Itu maupun yang yang masih tradisional ya, tempel-tempel, banner Iya. itu ya, itu penting semua. Saling lengkapin mereka itu, nggak bisa salah satunya yang mana gitu, nggak bisa. Dia saling lengkapin. Saling Iya. melengkapi ya Pak. Iya. Mau itu promosi banner, online, offline itu iya. sangat berpengaruh untuk Kadang-kadang pelanggan ada sendiri. TikToker yang ngeliput, ya itu sama, saling lengkapin mereka. Oke. Iya Bapak, apakah Kantin Adelia ini pernah nggak sih mencoba promosi lewat media sosial seperti Instagram atau WhatsApp? Ada Instagramnya, ada ininya, Instagram, ada WhatsApp ya, ada. ya, ada. FB grupnya juga ada, FB-nya juga ada. Oh, berarti bisa dibilang untuk Kantin Adelia sendiri itu udah banyak bergabung di Iya, media sosial. ada, iya. Walaupun nggak tiap hari kita siarkan. Iya. Kalau terlalu kelihatan kan nanti datang orang Pemda. Nah, tadi kan ada ini ya Pak, media sosial. Nah, untuk kontennya tuh isinya apa aja kalau boleh tahu? Yang utamanya kan tentang menu. Ya. Kemudian pengunjung-pengunjung yang ya itu biasanya rame gitu ya. Oh, biasanya dia datang cuman review, ntar langsung dibawa pulang gitu ya? Iya, Oh. biasanya. Nah, untuk promo-promo nih Pak De, ada nggak sih kayak promo khusus untuk mahasiswa gitu? Enggak ada, kita langsung aja bikin ininya, Instagramnya Kantin Adelia, terus FB-nya Kantin Adelia, apanya atau ya TikToknya Kantin Adelia gitu. Nanti kan ditonton bukan hanya khusus teman, secara eksplisit kan kelihatan di situ. Ya. Itu ya mayoritas yang makan mahasiswa. Jadi kalau untuk promo sendiri tuh nggak ada ya di sini? Nggak ada kekhususan yang Oh. promo potongan atau apa, nggak Ya. ada. Nggak ada. Apalagi MBG ini banyak nyerap bahan, naik harga. Wah. Bukan itu. MBG itu malah nyusahin itu. Kalau untuk Adelia ini pernah mensupport gitu nggak Pak De? Kayak ada acara kampus ikut support gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena dia bukan usaha besar dia kan. Nah, Ya. ya. Berapa? Ya. Kasih ya. Nah, kalau untuk menu baru itu Pak De, cara masarinnya tuh gimana? Paling dikenalin mereka yang masuk, ini ada yang baru kayak apa? Itu. Di media sosialnya nggak disebarin juga? Ya, disebarin juga. Oh. Kalau ada menu baru gitu. Ini ada baru kayak apa itu yang nggak ada tulangnya itu apa namanya? Katsu. Ya katsu itu ya apa gitu baru.
paling itu aja yang datang kita kasih tahu, ini yang baru Langsung nih. dikasih tahu aja di tempat ya, offline berarti Pak dia. Iya. Kantin Adelia ini menyediakan alat bantu promosi seperti banner kecil atau tulisan menu di depan kantin atau enggak, Pak? Pakai bener-bener kecil kan di tempel-tempel di jalan juga kadang-kadang per mahasiswa baru ya kita pasang, jadi nggak tahu jadi tahu kan, belum semuanya mereka buka Instagramnya kan, gitu ya tetap yang biasa-biasa itu tetap. Kalau menurut Bapak, pelanggan baru itu banyak datang karena diajak teman atau mendengar cerita pelanggan lain atau enggak, Pak? Ya biasanya diajak temennya biasanya, terus cerita-cerita kakak tingkatnya, kayak anak-anak yang angkatan 2000 berapa 2024 ya, tahun kemarin. Terus dia ada tingkat ngajak ke sini gitu. Dari mulut ke mulut biasa. Iya, berarti dari banyak mulut ke mulut juga ya. Turun temurun ya. Turun temurun. Iya. Kalau dari pengalaman Bapak, promosi yang paling efektif itu apa, Pak, buat tingkatin penjualan di kantin Adelia ini? Yang paling efektif itu ya pelayanan kayaknya itu. Kalau pelayanannya bagus, rasanya enak. Karena dagang makanan ini kan nggak kayak dagang apa gerabatan ya apa itu. Ini kan ada cita rasa sendiri gitu. Kalau rasanya nggak enak ya nggak datang orang. Iya, kalau pelayanannya kurang bagus juga orang kapok ya. Kalau kayak jual rokok itu kan dia hanya mindahkan barang orang ke dia kan. Rokok itu kan pabrik yang bikin. Kalau ini kan kita yang produksi, kita yang jual, itu lebih rumit sebetulnya. Jadi kita banyak terlibat gitu ya, terlibat langsung sama konsumen. Kalau menurut Bapak, kesulitan terbesar Bapak buat menghadapi untuk melakukan promosi di area kampus itu apa, Pak? Kayaknya nggak ada kesulitan. Dia karena udah lama kan ini usaha ini udah 27 tahun, dari dia jalan gitu aja dia. Karena dari udah banyak yang kenal, jadi orang-orang udah pada tahu. Jadi nggak terlalu ada kesulitan. Paling untuk mengenalkan orang-orang baru ya itu paling kita pasang-pasang banner apa gitu ya. Itu. Kedepannya rencana apa yang Bapak pengen coba gitu, atau ide promosi apa yang pengen Bapak coba? Kayaknya belum ada, kayak gini-gini aja dia. Karena selama ini udah masih lancar-lancar aja gitu. Yang perlu di promosi itu kan kalau dia belum laku. Kalau udah jalan itu, kalau kita bikin promo-promo kan nggak terlalu ini dia kan signifikan dengan ininya, karena memang udah dikenal. Itu ya. Oke. Baik, jadi gimana sih cara Bapak menjaga kualitas rasa dan kebersihan makanan tiap hari gitu? Nah itu yang sulit ya, Iya. dipertahankan. Jadi memang kita agak ketat kita. Saking ketatnya kadang-kadang karena buat itu nggak kerasan. Gitu. Memang ketat kita. Walaupun SOP-nya nggak tertulis, tapi karena pengalaman kan ya, cara pengolahan, cara menjaga kebersihan, cara melayani. Jadi kita memang agak ketat. Efeknya memang itu. Kadang-kadang ada yang nggak kuat mengikuti cara kerja kita itu. Iya. Gitu. Baik, gimana cara Bapak menentukan harga menu agar tetap sesuai dengan kemampuan mahasiswa nih untuk membelinya? Nah itu lagi menu kayak sekarang ya, harga kan pada naik ini ya. Efek dari saya ceritakan tadi MBG ya, umpamanya negara itu umpamanya wortel ya, dalam satu hari petani itu hanya mampu 10, tapi sekarang kan dibutuhkan ada 20 kan, jadi nggak bisa terpenuhi sama petani. Nah akibatnya barang-barang itu naik. Nah itu menjaga keseimbangan itu ada metodenya. Kayak telur naik gitu kan ya, kalau tadi umpamanya telur itu sekilo isi 20, kita cari sekilo isi 25, dia agak kecil-kecil tapi kan tetap telur sebutir gitu tekniknya itu. Baik. Harga nggak berubah. Iya. Terus apakah ada menu hemat atau paket tertentu untuk bantu mahasiswa yang untuk hemat? Menu hemat ada. Harga kan dari 8.000 sampai 24.000 ini ya. 8.000 itu dia yang hanya makan nasi sayur, yang 9.000 dia makan nasi sayur tambah tempe satu. Kalau dia punya duit mungkin dia yang harga 24 ambil steak gitu. Jadi memang udah kita siapkan, udah ngejaring, tapi nggak khusus kita nyiapin ini untuk masih itu kan rasis namanya nanti. Iya. Tapi kita ratain gitu. Oke, baik. Jangan sampai rasis ya. Nih kayak ini rasis nih. Saya kurang setuju nih, kos muslimah.
Ini jangan. Kos Soalnya wanita campur. gitu. Iya. Nanti baru seleksi kamu gitu. Jangan rasis nih. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan ya. Ya, jangan rasis. Iya. Oke, baik. Menurut Bapak, apakah lokasi kantin Adelia ini itu membantu menarik lebih banyak pelanggan? Apalagi kan ini kan agak di ujung kan Pak, Ya. jadi mungkin susah nemuinnya Ya. buat mahasiswa. Nah itu kelebihan apa namanya bisnis kuliner ini bukan tergantung tempat, tapi tergantung rasa. Katamu tadi ya, bersih, terus harga. Walaupun dia jauh, agak jauh dikit dari kampus, karena orang tahu itu, ini pasti datang dia. Walaupun tempatnya strategis di jalur 2 Unila, kalau masakannya nggak enak, ininya kotor, harganya mahal, Kan nggak orang datang juga. Iya. Jadi nggak tergantung itu ya, Iya. nggak tergantung Jadi tergantung. tempat strategis ya. Jadi pada jam berapa sih biasanya kantin ini paling rame gitu Jam dan? makan siang. Oh, jam makan Antara siang. jam 10 sampai setengah 2 lah. Jadi banyak orang yang makan siang di sini ya. Pak? Pilih-pilih patok honeymoon di Paris, di Inggris atau Tokyo. Ini bis, dan